Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah teman-teman, pada kesempatan pagi hari ini kita akan ngobrol-ngobrol sedikit tentang persoalan bagaimana kemudian kita mengembangkan satu tema dalam sebuah tulisan. Mungkin teman-teman pernah menulis sesuatu dan kemudian mengalami apa yang disebut dengan writer's block ya. Writer's block adalah sebuah kondisi di mana ketika saat itu teman-teman tidak lagi bisa menemukan satu cara untuk mengembangkan ide dan gagasan. Seringkali yang kita temukan itu orang bisa menulis di awal, tapi kemudian di pertengahan mereka kebingungan untuk mengembangkan tulisan-tulisan mereka tersebut. Ya bisa jadi karena mungkin pas ngetik kemudian pikiran kita blank, atau bisa jadi pada saat itu ada banyak sekali yang ingin kita tulis sehingga malah nggak keluar tulisan apa-apa. Kenapa kok bisa seperti itu? Karena bisa jadi yang ingin kita tulis itu tidak kita bikin outline-nya dulu atau tidak kita bikin kerangkanya dulu. Kalau seandainya teman-teman bikin kerangkanya, kemudian bikin outline-nya, kemudian tinggal mengembangkannya, maka itu akan lebih bagus ya. Seperti kemarin saya ketemu dengan seorang ustadz di sebuah pertemuan, lalu kemudian beliau bercerita, saya tuh kalau nulis itu pengennya mau saya tumpahkan semua, sehingga tulisan saya bisa sangat panjang, tidak pendek ya. Dan saya pikir ini ide saya yang terlalu banyak atau saya yang terlalu bertele-tele, kata ustadz tersebut. Sebenarnya tidak ada indikator apakah ide itu terlalu banyak atau bertele-tele, asalkan kemudian proporsional saja. Pembahasan jangan terlalu dibikin berulang-ulang, tetapi yang kita tulis itu memang benar-benar dibutuhkan oleh pembaca kita ya. Oleh karena itu teman-teman, sebelum menulis sebaiknya memang untuk menghindari terjadinya writer's block, teman-teman bisa melakukan pointing dulu kira-kira apa yang ingin ditulis di dalam artikel atau di dalam tulisan itu. Taruh kata misalnya kita mau menulis tentang 5 cara merawat motor matic Anda. Makanya 5 cara itu sudah kita tentukan dulu di awal. Jangan kemudian ketika kita menulis masih dalam proses meraba-raba atau mungkin masih dalam proses di awang-awang gitu ya, tidak ada gambaran sama sekali. Nah, 5 hal tadi, 5 cara untuk merawat motor matic Anda tadi sudah kita sebutkan. Pertama, mungkin jangan sampai telat mengisi oli samping ya. Kemudian jangan sampai motor Anda kehabisan bensin. Kemudian servis secara rutin berkala ke bengkel terdekat. Kemudian gunakan dengan normal, tidak digunakan secara berlebihan. Kemudian yang kelima, sayangi motor Anda sebagaimana Anda menyayangi diri Anda sendiri. Misalnya kayak gitu ya. Jadi ada 5 kiat yang kemudian dikembangkan. Nah, 5 kiat ini ditulis dulu di awal. Nah, baru ketika kita sudah nulis itu di awal, kita kembangkan lagi dengan banyak tulisan-tulisan yang lebih mapan, yang lebih berbobot, yang lebih berkualitas, yang lebih referensial. Nah, makanya oleh karena itu nanti pada saat Anda menulis, Anda akan menemukan beberapa keinginan-keinginan untuk memperkaya tulisan itu. Biasanya kemudian tulisan sudah terjadi ya, tulisan sudah jadi, lalu kemudian Anda akan berkeinginan untuk menambahkan data-data terbaru, berkeinginan untuk menambahkan hasil penelitian, berkeinginan untuk menambahkan sesuatu yang menarik di dalam tulisan kita. Nah, dengan metode ini, insya Allah Anda akan lebih gampang untuk menguraikan kata-kata daripada kemudian Anda kebingungan dalam mencari poin-poin yang Anda inginkan. Nah, tentu saja kalau sudah dibikin outline-nya akan menjadi lebih mudah bagi kita untuk mengembangkannya dengan lebih bagus. Karena outline-outline tersebut akan membantu kita untuk bisa berpikir lebih sistematis, bisa berpikir lebih terstruktur, dan tulisan kita tidak lompat-lompat dari satu tulisan ke tulisan yang lain. Maka oleh karena itu, pembuatan outline ini dibikin santai saja, dibikin relax, dibikin enjoy, jangan sampai tertekan, kemudian keluarkan semua jurus-jurus kita untuk mengulik satu masalah, besarkan rasa penasaran kita, kemudian berpikirlah sebagaimana pembaca, sehingga ketika Anda menulis, seolah-olah Anda juga menikmati tulisan Anda. Jadi sebelum dinikmati oleh pembaca, usahakan bisa dinikmati oleh kita dulu. Lalu kemudian kembangkan tulisan-tulisan itu menjadi mengalir seperti air. Menulislah seperti bercakap-cakap. Nah, ada orang menulis itu dia bisa menikmati tulisan-tulisannya sehingga kemudian dia merasa enjoy saja menulis 1 jam, 2 jam, 3 jam.
tidak terasa tiba-tiba sudah selesai gitu ya. Tetapi ada orang yang kemudian menjadikan aktivitas menulis itu sebagai sesuatu yang sifatnya itu terpaksa, sehingga mereka tidak bisa menikmati menulis di dalam aktivitas mereka ya, pengen segera selesai, pengen segera disudahi. Nah, oleh karena itu yang menjadi penting buat kita sekarang adalah menjadikan menulis sebagai sebuah kebiasaan. Kalau misalnya ketemu satu tema, ketemu sama satu judul, segera bikin outline. Ketemu satu keinginan ide untuk ditulis, langsung bikin outline. Nah, dengan outline-outline inilah kemudian kita bisa mengembangkan gagasan-gagasan kita, ide-ide kita, pikiran-pikiran kita dengan lebih cermat ya. Karena kalau nggak bisa dinikmati ya gimana mau menulis ya. Pernah satu ketika saya ngisi di sebuah pesantren, kemudian ada pertanyaan dari salah satu santri yang mengatakan, saya ini pengen menulis Ustaz, cuma saya tidak suka menulis, bagaimana ya? Saya tidak suka ngetik kata dia ya. Jadi pengen nulis tapi nggak suka ngetik. Gimana caranya ya pengen nulis tapi nggak suka ngetik ya? Makanya teman-teman harus pikirkan tentang hal itu secara masak-masak ya, gimana caranya pengen nulis tapi nggak suka ngetik. Ya alhamdulillah sekarang sudah mulai ada metode-metode atau mungkin teknologi baru di mana kemudian kita nggak harus ngetik tapi kita cukup ngomong saja di sebuah aplikasi, kemudian omongan kita itu sudah diketikkan sendiri oleh smartphone kita. Nah, kemudian yang perlu difikirkan adalah menjaga istimrornya, menjaga keberlangsungannya, menjaga keistiqomahannya, karena ini penting sekali teman-teman sekalian. Jangan sampai kemudian kita nulis sekali panjang tapi setelah itu berhenti ya. Jangan sampai kemudian kita punya kebiasaan menulis yang sudah bagus tapi lama-lama kemudian kebiasaan itu kandas di tengah jalan ya, karena kita tidak bisa mengembangkannya dengan baik. Maka oleh karena itu teman-teman tetaplah mencoba untuk menjadi penulis-penulis yang bagus dengan ide-ide, gagasan-gagasan yang menarik, sehingga teman-teman memang bisa menikmati gagasan-gagasan itu, dan gagasan-gagasan itu bisa di-share ke banyak pihak sehingga banyak pihak itu senang dengan tulisan-tulisan kita ya. Jangan pernah lelah untuk mencoba ya, karena dengan mencoba itu insya Allah akan memunculkan keinginan-keinginan kita untuk menulis lebih banyak lagi ya. Karena nanti kalau tulisan kita diapresiasi, kemudian tulisan kita disukai, kemudian kitanya juga merasa tertantang untuk menulis lagi, maka itu akan menjadi motivasi intrinsik yang bagus buat kita ya. Apalagi kalau habis nulis dibaca lagi, habis nulis dibaca lagi, itu nantinya akan membuat kita itu semakin lebih termotivasi untuk menulis lagi. Nah, makanya respon-respon dari para pembaca itu jangan disia-siakan ya. Cobalah untuk digali mereka pengen ditulisin apa. Cobalah digali lagi mereka pengen membaca apa, mereka pengen menikmati tulisan yang mana gitu ya. Karena dengan pembaca inilah kita merasa terus bersemangat untuk menghasilkan karya-karya baru, untuk menghasilkan karya-karya bermutu, agar nantinya tulisan kita bisa berkembang tidak hanya pada satu titik itu saja, tapi bisa ke titik-titik yang lainnya. Nah, makanya penting banget bagi kita untuk terus menggali ide-ide baru ya. Misalnya datang ke satu tempat ya, ada seorang guru nulis saya itu mengatakan, sering-seringlah untuk melakukan 3B ya, banyak baca ya. Kita banyak baca buku, baca majalah, baca artikel, baca medsos ya, baca kondisi di sekitar kita, baca fenomena-fenomena yang terjadi, baca kecenderungan orang hari ini apa. Kemudian yang kedua, banyak diskusi ya. Kita ngajak ngobrol sama orang, ngajak diskusi sama orang. Kita ketemu dengan pakar, kita tanya tentang banyak urusan, begini begitu ya. Kemudian coba juga untuk banyak jalan ya. Artinya banyak jalan tuh banyak ke tempat-tempat yang mungkin memberikan inspirasi buat kita, ke laut, ke pantai ya, atau mungkin ke gunung, atau mungkin ke tempat perkemahan, atau mungkin ke tempat saudara, ke tempat teman yang jarang kita kunjungi. Nanti di situ nanti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ilham-ilham terbaik ya buat kita. Kadang-kadang kan seperti itu ya, kita dapat ide lalu kita pengen mengembangkannya ya, itu kalau tidak dicatat sebagaimana hafalan tuh. Hafalan tuh seperti onta, kalau dia tidak diikat di pohon, kalau dia tidak diikat maka onta itu akan jalan pergi meninggalkan kita. Sebagaimana juga hafalan, sebagaimana juga ide-ide kreatif kita, kalau tidak dicatat dengan baik,
Kalau tidak segera di-keep dalam tulisan-tulisan, maka ide-ide itu akan hilang, percuma, dan akan meninggalkan kita, ya. Makanya teman-teman semuanya, ya, tetap aja menulis, jangan lupa like and subscribe ya channel YouTube saya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.